Baik, kita akan lanjutkan ya. Jadi, apa namanya, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang matematika secara umum dan hal-hal lain yang tentang matematika sudah kita bahas di sebelumnya. Untuk hari ini kita akan bahas secara khusus eh, ini yang kemarin juga adalah salah satu yang apa ketika saya tanya misalkan tentang apa itu namanya tentang matematika ada yang mungkin menyebut angka atau bilangan. Nah, secara khusus pada pertemuan ini akan kita bahas tentang bilangan. Secara lebih khusus lagi kita akan bicara tentang bilangan real. Nah, sebelumnya eh, kira-kira bilangan itu apa? Angka. Yang lain? Angka. Angka berarti sama dengan bilangan berarti ya. Bilangan. Jadi apa sebenarnya kadang-kadang ada yang memang menyamakan antara bilangan sama angka. Cuman kalau angka itu terbatas ke ya angkanya begitu. Jadi kalau misalkan dari 1 sampai 9 dan 0 itu angka 0, angka 1, angka 2 dan seterusnya. Kalau bilangan itu sudah ada apa? Sudah ada artinya. Jadi misalkan 10 orang atau 5 kelas begitu dan sebagainya itu sudah ada artinya itu secara sederhananya begitu. Cuman ada salah satu referensi yang mengatakan bahwa bilangan itu adalah konsep abstrak yang digunakan untuk menggambarkan ini yang penting untuk kuantitas, urutan dan ukuran. Jadi menentukan urutan, menentukan ukuran, menentukan kualitas itu berarti jumlahnya seberapa begitu. Itu kita sebut dengan bilangan. Nah, nanti kita akan apa namanya juga secara lebih umum dan lebih rinci kita akan bahas tentang apa hal-hal yang terkait dengan bilangan ini. Jadi ini dan seperti halnya yang kemarin saya bilang bahwa di matematika itu untuk masalah definisi yang kaitannya dengan pengertian itu tidak ada hal yang benar-benar pasti begitu. Misalkan tentang bilangan, seandainya ada nanti referensi yang lain mengatakan hal yang berbeda tentang bilangan, ya ada apa-apa begitu. Tetapi kalau sudah masalah eh, rumus atau apa namanya pemodelan atau apapun itu ya sudah itu karena memang hitungannya seperti itu dan semuanya sepakat untuk menyetujui bahwa itu adalah apa yang harus dipakai untuk menyelesaikan masalah tertentu. Nah, kira-kira yang kalian ingat macam-macam bilangan apa saja? Bulat, desimal, desimal. Lagi? Prima. Bilang apa lagi? Apa? Campuran. 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 Apa lagi? Apa lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidurnya lo betul gitu. Ya. Tidurnya lo betul. Apa lagi? Cahat, pecahan, pecahan. Apa lagi? Rasional. Lagi? Bilangan irasional. Irasional. Apa bilangan irasional itu? Di lama tahun kemarin lah ya. Kalau sebut akhir dulu. Oke. Apa lagi?
Negatif. Nah, negatif ada positif biasanya ya. Apalagi asli. Apalagi komplek. Komplek. Komplek mana? Bilangan cacah. Oleh. Bilangan lah baca kapi. Bilangan real. Apalagi? Iya mari tulis. Mungkin kita ada itu tulis. Kalau ngocak. Bilangan apa lagi? Hah? Apa? Bilangan cukup. Karena nulis dari kok ya. Saya share. Bilangan apa lagi? Hah? Apa? Mutlak. Mutlak. Ada lagi? Sudah? Oke. Dari bilangan bulat. Bilangan bulat itu yang seperti apa? Contoh. Mau kerja mah ada contoh nama kerja. Ada mau yang kerja mah ada. Bilangan bulat apa contohnya? Contoh bilangannya. Enggak. Iya contohnya. Misalkan berapa begitu. Minimal. Berapa lagi? 0, 5, wes. Dan yang lainnya. Kalau yang desimal, contohnya apa? 2,1 yang ada koma-komanya yang penting ya. 3,25 misalkan harusnya. Kalau bilangan prima 1 sampai 1. Bilangan prima itu bilangan yang gimana? Bilangan yang tidak bisa dibagi. Bilangan ganjil. Bilangan ganjil sama dengan bilangan prima. Kalau 9 bisa dibagi nggak? Berarti contoh bilangan prima itu yang berapa berarti? Tuh. Udah. 7, 11, 13, 17 dan seterusnya ya. Oke, kemudian bilangan campuran. Dan apa campuran ini? Bilang campuran semuanya ya, bilangan bulat, desimal mungkin ya. Tapi tidak ada sih bilangan campuran sebenarnya. Tapi nanti kaitannya mungkin sama bilangan kompleks ini nanti. Kalau pecahan, contohnya 1/2, 3/4. Sebenarnya berapapun yang penting ada bentuk pecahannya ya. Oke, kalau rasional
Rasional? Apa rasional? Iya, saya jawab menang nanti. Dengan yang dibuat sebagai pecahan. Contohnya, Hah? Contohnya, berapa? Hah? Dua. Dua deh. Buka, buka kurung. Saya tutup kurung ada. Dua, duanya saja lah, cukup lah. Oke, bilangan irasional yang tidak rasional berarti tidak bisa diperlukan. Jadi kita akan bahas ini. Kemudian positif, jelas nih positif yang lebih dari nol ya. Satu, dua, dan terusnya. Negatif berarti kurang dari nol. Bilangan asli, 1 sampai 9. Woi, terus kena titik. Kalau bilangan cacah, kompleknya nanti. Komplek di mare-mare atau arena. Yang apa itu? Yang cacah, bilangan bulat non negatif. Bilangan bulatnya apa tadi? Yang positif. Kalau yang cacah, yang positif berarti mulai dari berapa? 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau bilangan cacah itu mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau bilangan asli mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya, 9, dan seterusnya. Artinya tidak hanya sampai 9 bilangan asli. Mulai dari 1, terusnya kalau bilangan cacah itu mulai dari 0. Oke, bilangan real. Kenapa? Bilangan bulat termasuk bilangan real, tapi tidak semua bilangan real masuk bilangan bulat. Bilangan real, bilangan yang real itu apa? Real, real, real. Apa artinya? Asli, nyata, nyata. Bilangan mutlak, mutlak. Ada sebenarnya mutlak. Nah, mutlak itu nanti pada misalkan eh, untuk menyatakan ukuran itu biasanya ada tanda nilai mutlak itu biasanya ada dipagari begitu. Misalkan nilai A itu mutlak. Ini untuk menyatakan ukuran karena mutlak itu tidak ada negatifnya. Jadi misalkan kayak panjang, misalkan kan nggak ada panjang negatif. Panjang itu nggak ada panjang itu berarti 0, 1, 2, dan seterusnya begitu. Kemudian selain ini ada bilangan tadi ada bilangan rasional, ada bilangan yang tidak rasional. Ada bilangan real, bilangan nyata, ada nanti bilangan yang tidak nyata. Yang tidak nyata seperti apa ya kita akan bahas lebih lanjut. Jadi kira-kira kompleks ini gabungan nanti. Pada kita akan ketemu nanti dengan bilangan kompleks ini. Oke, secara umum ini jadi kalau saya review dari awal, jadi untuk bilangan bulat itu sebenarnya semua bilangan yang tidak pakai koma sebenarnya, mulai dari negatif bahkan nol dan juga positifnya begitu. Kalau desimal sama, maksudnya sama semuanya, mulai dari negatifnya. eh, yang penting dia ada apa? Tidak bulat begitu ada koma-komanya. Terus bilangan prima di sini yang perlu dikoreksi, sebenarnya bilangan prima itu semuanya positif kecuali satu, yaitu ada
Satu ini tidak termasuk, tetapi dua termasuk bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan dibagi dengan satu begitu. Jadi selain dua itu termasuk bilangan prima. Dua, kemudian yang lainnya bilangan ganjil. Tetapi tidak semua bilangan ganjil termasuk bilangan prima begitu. Oke, seterusnya nanti kita akan bahas tentang rasional, irasional, kemudian bilangan real. Nah, di sini ini ketika dirinci kira-kira seperti ini. Jadi kalau bilangan asli itu atau bilangan bulat positif mulai dari satu, bilangan bulat itu mulai dari negatifnya, nol dan seterusnya. Kemudian bilangan rasional itu seperti dikatakan tadi bisa dibuat dalam bentuk apa? Pecahan dengan P dan Q-nya. Pecahan itu yang atas itu dinamakan apa? P per Q misalkan. P itu yang di atas di apa? Kalau yang bawah berarti yang atas menyebut, yang bawah pembilang. Begitu ya? Ya. Iya. Satu buat dik. Enggak, dik marah. Buat dik balangin. Dari masuk bener. Ibu kan pembilang penyebut ya. Iya, pokoknya jelas. Yang atas itu dinamakan pembilang, yang bawah penyebut. Nah, pembilang dan penyebutnya semuanya bilangan bulat. Artinya sebenarnya kalau kalau bilangan asli jelas ya mulai dari satu, 2, 3 dan seterusnya. Kalau bilangan bulat mulai dari negatif dan seterusnya. Nah, bilangan rasional ini apa? Jadi semuanya sebenarnya semua bilangan asli itu termasuk bilangan bulat. Semua bilangan bulat termasuk bilangan rasional. Kenapa? Karena contoh bilangan bulat di sini 10. 10 di sini bisa nggak dibuat dalam bentuk pecahan? Berapa bagi berapa? Yang hasilnya 10 berapa bagi berapa? Berapa? Yang hasilnya berapa? 20 bagi 2. 20 bagi 2, 20-nya bilangan bulat, 2-nya bilangan bulat. Maka sebenarnya berapapun bilangan bulat ketika itu dibuat menjadi ini pasti bisa begitu, pasti bisa dibuat pecahan. Makanya semua bilangan bulat termasuk bilangan rasional. Ya kalau jelas kalau misalkan bilangan pecahan itu sendiri pasti bilangan rasional gitu. Kemudian di sini ada syarat Q-nya tidak boleh sama dengan nol. Kenapa? Karena ketika Q itu berarti kan penyebutnya. Semua bilangan dibagi dengan nol itu tidak ada nilainya. Bahkan misalkan dipakai di apa dihitung pakai kalkulator ya tak kira bisa jawab kalkulator, bisa muncul error atau salah atau apa begitu saja jawabannya karena memang secara apa analisis tidak ada bilangan berapapun yang bisa dibagi dengan nol. Kemudian bilangan irasional. Irasional berarti bilangan yang tidak rasional, yang tidak bisa dibagi, yang tidak bisa dibuat menjadi pecahan. Contohnya di sini yang pertama adalah bentuk akar, akar 2. Tetapi di sini tidak semua yang ada akarnya bilangan irasional karena kalau saya tanya akar 4 itu berapa nilainya? 2. Ada nilainya. Ada artinya bentuk akarnya bisa dirubah dalam bilangan bulat. Berarti kalau masih bisa dirubah dalam bentuk bilangan bulat, berarti itu termasuk bilangan rasional. Kalau akar 2 berapa? Akar 2 bisa tetap dihitung. Hasilnya koma koma satu koma berapa begitu. Makanya di situ tidak termasuk bilangan rasional. Di sini dikelompokkan menjadi bilangan irasional. Ini akar pangkat 3 dari 4. Ini juga kalau misalkan dihitung apa bentuknya nanti panjang. Tergantung kalau kalkulatornya misalkan hanya 8 digit, 8 digit. Kalau sampai 10 digit, 10 digit dan seterusnya. Kemudian contohnya di sini juga ini apa namanya ini? Apa namanya ini? Apa? Pi. Pi itu berapa nilainya? Pi itu 22/7. Atau iya, koma berapa? 3, berapa?
14. 3,14 ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat di sini, P itu kan bisa dibuat dalam bentuk 22/7. Ini kan berarti pecahan ya. Atau 3,14 ini kan pecahan sederhana. Tetapi di sini ini hanya kalau istilahnya bukan sama dengan tapi pendekatan saja. 3,14 itu pendekatan saja karena nilai P itu sendiri itu kalau dihitung misalkan pakai komputer yang canggih itu sampai berapa juta di belakang koma begitu. Artinya tidak ada ujungnya. Makanya di sini dikelompokkan pada bilangan irasional. Jadi kalau bilangan desimal, desimal yang terbatas misalkan 1,2. Ini kan tidak bulat ya. Bisa nggak ini dirubah menjadi bentuk pecahan? Atau biar gampang lah, misalkan saya rubah ke 0,5. 0,5 itu berapa? Berapa? 1/2. Artinya, atau sebenarnya paling gampang 0,5 itu kita rubah menjadi 5/10 begitu. Nah, disederhanakan menjadi 1/2. Artinya, kalau bilangan desimal itu kalau yang terbatas pasti bisa dirubah dalam bentuk pecahan. Artinya, bilangan desimal pun itu termasuk bilangan rasional. Bilangan yang bisa dibuat dalam bentuk P per Q begitu. Jadi ini artinya kalau dibuat lagi semua bilangan asli itu termasuk bilangan bulat, semua bilangan bulat termasuk bilangan rasional, yang tidak termasuk bilangan rasional termasuk bilangan irasional. Kemudian ada bilangan real, bilangan nyata. Nyata itu apa? Semuanya yang kalau tadi kan bilangan asli dan bulat termasuk bilangan rasional kan ya? Bilangan rasional dan bilangan irasional itu semuanya bilangan real. Bilangan yang dimaksud bilangan nyata ini adalah ketika misalkan digambarkan pada sebuah garis bilangan, misalkan ini pernah dulu ya garis bilangan ya. Misalkan di sini 0, 1, 2 dan seterusnya, ini 3 dan seterusnya, ini ada panahnya -1, -2 dan seterusnya. Nah, kalau kita letakkan misalkan kalau yang ada nomornya jelas ya, kalau 2 berarti di sini. Kalau 0,5 antara 0 dan 1 di sini ya. Dan semuanya akar 2 walaupun di sini bukan rasional, itu kalau dihitung kira-kira 1,4 berapa gitu. Tetap ada kalau misalkan kita letakkan di sini pasti ada di garis bilangan itu gitu. Maka itu yang disebut dengan bilangan nyata. Ada posisinya itu jelas begitu. Itu bilangan nyata. Nah, sekarang tadi apakah ada bilangan yang tidak real atau tidak nyata? Contoh misalkan, kalau saya tanya akar 4 tadi berapa? Kalau akar 9. Ya, oke. Kalau akar min 4, sorry, minnya jajar. Kalau akar min 4 berapa? 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 2 apa min 2? Kalau akar min 9, 3 ya? Aduh, berarti. Berapa ini? Akar min 4 berapa? Kalau akar 4, 2 jelas ya. Akar 9, 3. Kalau akar min 4, berapa? Hah? Berapa? Min 2. Akar min 9, min 3. Ini ragu kan? Coba yang pakai kalkulator. Cari akar min 4 berapa? Bisa ya? Min 2. Beda akar. Berapa? Berapa? Ini habis. Nah, ada akar.
Berapa? Apa katanya? Nggak, beda kan? Akar min 4, berapa? Error? Tak tahu kalau anu. Kalau tak tahu. Berapa? Punya mau apa? Ya Allah. Kedua aja kan itu apa hasilnya? Berapa? Berapa katanya? Hah? Enggak ada. Hah? Bukan angka. Kan kalkulator. Artinya yang jelas berarti akar min 4 itu bukan min 2 ya. Bukan juga min 3 karena akar 9 kenapa sama dengan 3? Karena kita dapat 3 pangkat 2 ya, sama dengan 9. Sebenarnya kalau min 3 juga dipangkatkan itu juga sama dengan 9, bukan min 9 begitu, sama halnya dengan ini. Maka akar min 4 itu bukan min 2, akar min 9 itu bukan min 3. Maka sebenarnya berapa akar min 4 itu? Akar min 4 itu nanti kita juga akan secara khusus pelajari pada akar. Ini kita bisa pecah akar 4 kalikan min 1. Ini masing-masing kita akarkan akar 4 dan akar min 1. Nah, di matematika itu punya bahwa akar min 1 itu, akar min 1 itu sama dengan I. I itu apa? Imajiner. Imajiner ini yang termasuk pada bilangan yang tidak real ini. Karena imajiner itu tidak bisa digambarkan pada garis bilangan itu. Jadi kalau akar min 4 berarti sama dengan 2I. Begitu. Jadi ini. Kemudian tadi ada bilangan kompleks. Jadi nanti pada secara khusus bahkan di matematika itu ada eh, subbahasan khusus tentang bilangan kompleks. Jadi contoh sederhananya bilangan kompleks itu adalah gabungan dari bilangan imajiner dan bilangan real. Contohnya misalkan 2 plus 5i misalkan. Ini kan duanya bilangan real, 5i-nya bukan bilangan real. Nah, ini yang dimaksud nanti secara sederhana yang dimaksud dengan bilangan kompleks tadi. Jadi kompleks artinya ada bilangan real dan bilangan imajinernya begitu. Kalau hanya bilangan imajiner sendiri, ya bilangan imajiner tok gitu. Tapi kalau ada bentuk gabungan seperti ini yang dimaksud dengan bilangan kompleks. Begitu. Bisa dipahami ya? Oke, saya lanjutkan. Jadi ini, nah kalau ini tambahan, jadi kalau 10, 2/5 ini kan jelas ini adalah bilangan rasional. Kemudian kalau contoh saya tuliskan begini, jadi 0,33333 dan seterusnya, itu kalau dilanjutkan sampai berapapun itu tidak terhingga. Tetapi semuanya sama, yaitu 3 semua begitu. Nah, kalau bilangan desimal yang di belakang komanya itu perulangannya itu tetap, ini bisa kita buktikan bahwa ini termasuk bilangan rasional. Dengan cara bagaimana? Misal kita contohkan, anggaplah ini adalah suatu bilangan A. A itu adalah 0,3333 dan seterusnya. Agar komanya ini pindah ke belakang, berarti dikalikan 10 atau dibagi 10? Biar ke belakang. Dibagi. Dikalikan ya. 10 kali A, atau saya tulis 10A. Berarti kan tinggal geser komanya nih ya. 3, ini sama dengan 3,3. Ini juga tak terhingga sebenarnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kurangi. Karena ini di belakang koma 3 semua tak hingga, ini juga 3 tak hingga juga, maka kalau dikurangi, ya saling menghabiskan begitu. Ya di sini tinggal 3 dikurangi 0, 3. 10A dikurangi A,
10A itu kali 10A ya. Kalau A itu berarti kan sebenarnya di sini 1A karena tidak ditulis ya. Berarti 10A dikurangi A 9. Oke, ini 9A. Nah, kemudian kita pindahkan ini A sama dengan 3/9. Nah, sampai di sini sudah terbukti bahwa yang A itu tadi adalah 0,3 dan seterusnya, kita bisa buat dalam bentuk 3/9 seperti ini. Atau kalau misalkan masih mau disederhanakan, misalkan ini sama dengan 1/3. Begitu. Jadi untuk membuktikan bahwa ini juga termasuk bilangan rasional. Sama halnya dengan ini. Misalkan ini kita anggap atau misalkan bilangan B. B-nya adalah 0,45, 45, 45 dan seterusnya. Karena di sini misalkan kalau menggunakan cara yang kayak tadi yang sama dengan ini kan kita hanya memindahkan satu di belakang, ini sudah sama ke belakang. Kalau yang ini, kalau kita pindahkan satu kali, berarti kan di sini nanti akan menjadi 4. Artinya kalau B-nya kita kalikan 10, ini berarti akan menjadi 4,54, 54 dan seterusnya. Di belakang komanya tidak sama. Yang di sini 0,45 ke belakang, yang di atas kalau dikalikan 10 menjadi 4,5 di belakang. Di belakangnya nggak sama. Artinya kalau dikurangi, tidak saling menghabiskan. Jadi caranya bagaimana? Kita biar sama, pindahkan 2 kali ke sini. Kalau pindahkan 2 kali itu berarti kalikan berapa? Kalikan 100. 100B berarti di sini menjadi 45,4545 dan seterusnya. Nah, cara sama karena di belakang koma sudah sama, kita ini kurangi. Yang di belakang koma habis, 45 kurangi 0, 45. 100B dikurangi 1B berarti 99. Berarti B-nya sama dengan 45/99. Ini pun sudah kita bisa buktikan bahwa bisa dibuat bentuk pecahan. Kalau disederhanakan berapa berarti ini? Dibagi berapa? Bagi 9 bisa 45 ya? 45 bagi 9 berapa? 5. 9 bagi 9 11. Berarti ini bentuk sederhananya adalah 5/11. Gitu. Jadi ini untuk membuktikan bahwa bilangan desimal dengan apa angka yang tak terhingga di belakang koma, kalau itu berulang secara beraturan, maka itu bisa dibuktikan bahwa itu adalah bilangan rasional. Nah, kalau misalkan bilangan desimalnya 3,2156 dan seterusnya, ini masih lanjut. Ini kan kita nggak tahu lanjutannya berapa, ini berapa digit di belakang, di sini juga tidak beraturan berapa. Maka ini kita tidak bisa membuktikan kalau ini adalah bilangan rasional. Itu. Begitu. Jadi ini untuk secara khusus tentang bilangan rasional. Saya lanjutkan ya. Nah, kemudian di sini kita di sini sesuai judul di awal tadi, ini kita fokusnya pada bilangan real. Karena kita tidak akan membahas tentang imajiner itu, tapi bilangan real tadi meliputi hampir semuanya. Jadi bilangan bulat, bilangan pecahan, desimal, rasional, dan irasional ini semuanya masuk pada cakupan bilangan real. Nah, biasanya walaupun tidak secara detail kita juga aplikasiannya lah atau kaitannya bilangan real itu nanti nilai pH misalkan kemudian nilai molaritas ppm dan seterusnya. Kemudian kalau yang ini pertumbuhan populasi ini seperti yang di pertemuan awal itu kita bisa untuk memprediksi misalkan atau membuat suatu pemodelan untuk prediksi suatu
apa namanya, ekosistem hewan atau ekosistem tumbuhan yang itu ada datanya kita bisa memperkirakan pada masa-masa yang akan datang. Analisis data, perhitungan rata-rata, standar deviasi dan seterusnya. Jadi ini yang berkaitan dengan apa geologi. Kemudian sekali lagi ini walaupun tidak semuanya kita akan apa namanya bahas tentang pengaplikasiannya ini, tetapi nanti mungkin pada apa misalkan kayak model pertumbuhan eksponensial. Jadi di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas tentang bentuk pangkat misalkan. Jadi kita akan juga akan singgung penggunaannya seperti apa. Oke. Kemudian ini contoh misalkan dari masing-masing yang telah disebutkan tadi apa contoh pada biologi menghitung jumlah individu pada suatu populasi misalkan ya. Tentu kan kalau individu kan tidak akan koma-koma. Misalkan berapa jumlah mahasiswa biologi semester 1 kelas A, jumlahnya 20,5 kan nggak mungkin kan. Itu pasti bulat gitu, bulan setengah apa kali apa lah gitu. Itu artinya apa menghitung jumlah individu juga pada hewan misalkan itu jelas menggunakan bilangan bulat. Kalau bilangan asli yang positif tentu tidak akan misalkan jumlahnya min 5 gitu. Min itu berarti ada. Kemudian ini menghitung suhu tubuh ini menggunakan yang negatif nol bahkan yang positif begitu. Kemudian bilangan rasional ini untuk apa dan semacamnya lah. Kemudian nanti bilangan rasional di sini ada juga E itu pada model pertumbuhan itu juga akan dipakai. E itu bilangan eksponensial, ada nilainya juga sebenarnya. Sama dengan pi. Pi kalau pi tadi adalah 3,14 atau 22/7, E itu juga ada nilainya nanti. Kalau tidak salah 2, berapa begitu. Ya ini itu dipakai pada model pertumbuhan eksponensial nanti. Insya Allah kita akan bahas untuk modelnya ini pada apa saat kita bahas tentang bentuk akar. Kalau bilangan desimal ya untuk yang terbatas gitu dan tak terbatas tadi contoh-contohnya. Kemudian operasi bilangan real sebenarnya ini hal sederhana. Ini mungkin kita mengulang yang apa hal-hal mendasar lah tentang operasi bilangan real. Jadi penjumlahan, pengurangan, perkalian, ya pembagian itu hanya 4 memang operasi yang ada pada bilangan real. Ya tentu yang akan dioperasikan itu akan lebih dari satu bilangan begitu. Jadi kalau satu bilangan mau dijumlahkan dengan apa gitu, penjumlahan, pengurangan itu hampir sama sifatnya. Kalau perkalian dan pembagian itu yang hampir sama gitu. Jadi bahkan apa namanya ada apa derajat lebih kuat begitu. Saya lupa istilahnya. Jadi misalkan ada ya kemarin sempat sih viral di salah satu sosial media, misalkan 2 tambah 3 kali 5 min 4 misalnya ini sama dengan berapa begitu. Ini kalau secara apa kita melihat ini kan tinggal dijumlahkan 2 tambah 3 berapa? 5 kali 5, 25 dikurangi 4, 21. Nah, tapi pada kenyataannya penyelesaiannya tidak seperti itu. Karena kenapa? Karena walaupun di sini perkaliannya ada di tengah, perkalian ini harus dikerjakan terlebih dahulu begitu. Begitu. Yaitu apa namanya? Kalau operasinya panjang lebih dari lebih dari 2 bilangan. Biasanya kita harus perhatikan. Tapi pada soal-soal tertentu memang apa walaupun ini di depan tapi misalkan 2 tambah 3 kali 5 tapi di sini ada tanda ini dikurung berarti ini yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Oke, kemudian ini kita anu lah apa kun kita pakai 4 tambah 7 berapa ini? Tidak kelihatan. Geser langsung nih bola bisa. Oh, pegang aja.
Bisa ya? Nggak bisa. Iya, kalau nggak bisa diputar sedikit begitu. Hah? Itu 4. 4 tambah 7 berapa? Kalau min 4 tambah 7? Ya. 4 dikurangi ditambah min 7 atau 4 dikurangi 7? Berapa? Pak kurangi betok. Min 4 min 7? Hah? Min 11. Jadi apa namanya? Sebenarnya mungkin bukan tidak tahu, tapi ketika tandanya sudah tidak sama, leposan begitu. Jadi intinya kalau tandanya sama, dijumlahkan saja semuanya. Ya kalau positif ya tidak ada masalah. Ya, misalkan apa tadi 4 tambah 7 langsung 11. Kalau tandanya sama langsung ditambahkan, berarti hasilnya negatif begitu. Kalau tandanya tidak sama, dikurangi yang besar dikurangi yang kecil. Kemudian dilihat yang besar itu positif atau negatif begitu. Jadi kalau ini tandanya tidak sama berarti 7 dikurangi 4, 3. Ini sama 7 dikurangi 4, 3. Tapi karena lebih besar yang eh, negatif berarti hasilnya negatif. Kira-kira begitu sederhananya. Kemudian kalau perkalian itu kalau tandanya sama berarti positif. Kalau tandanya tidak sama negatif. Sama-sama positif atau sama-sama negatif itu hasilnya positif. Oke. Berarti kalau 3 kali 21 63. Ini berarti min 63. Sini min 63. Yang ini 63. Pembagian pun sama. Kalau tandanya sama hasilnya positif. Kalau tidak sama negatif. Ini 21 dibagi 3 berarti 7. Kalau ini min 7. Oke. Kalau ini 4 ditambah setengah. Iya, 4 setengah. Nah, cuma pada pecahan itu ada istilahnya apa ya? Pecahan biasa begitu sama pecahan campuran. Pecahan biasa ya kalau hanya satu kesatuan kayak gini. Kalau ini sudah pecahan campuran namanya. Kalau pecahan campuran mau dibuat ke pecahan biasa, 4 setengah itu gimana berarti? Jadi berapa per berapa? Gimana caranya? Ini kan masih ada bilangan bulatnya 4 setengah itu memang 4 tambah setengah. Tapi kalau misalkan mau dibuat pecahan biasa, berarti caranya adalah berapa? 4 kali 2 ini dikali, kemudian hasilnya ditambah 1. Jadi ini berarti 4 kali 2 berapa? 8, 8 tambah 1, 9. Penyebutnya tetap 2. Jadi ini merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke. Kemudian kalau ini setengah tambah seperempat. Setengah tambah seperempat. Berapa? Setengah tambah seperempat. Berapa? Setengah tambah seperempat. Mulai tahu, setengah ini tahu, welo ini tahu gitu. Iya, mau setengah habis seperempat, itu tolak berempat ya. Setengah habis seperempat, itu tolak berempat. Ini apa? Kalau penjumlahan pada pecahan itu harus disamakan dulu penyebutnya. Jadi ini 1/2 ditambah 1/4. Duanya harus dijadikan 4, berarti harus dikalikan 2. Karena kalikan 2, ini juga kali
1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Ini 1/4. Kalau sudah sama, penyebutnya tetap tidak jumlahkan. Yang dijumlahkan adalah pembilangnya. 3. Amalnya dengan yang ini, kalau yang ini berarti 1/2 ditambah 2/3. Yang 1/2 ini berarti ini kalikan 3. Yang ini kali 1 kali 3 ini 3. 2 ini jadi 6. 4 per penyebutnya 6. 3 tambah 4. Oke. Pengurangan konsepnya sama dengan apa? Dengan penjumlahan. Kita harus samakan penyebutnya. 1/2 dikurangi 4/9. Yang di sini kali 9, ini kali 9, yang ini kali berarti 9/18 dikurangi 8/18. Hasilnya 1. Oke, ini untuk apa namanya? Untuk penjumlahan pecahan, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi sekali lagi untuk pecahan itu harus disamakan dulu penyebutnya, baru dijumlahkan pembilangnya. Oke, ini gabungan ya. Kalau yang ini eh, bisa kita pecah misalkan 4 dikurangi 3,5 itu kan tadi 3 tambah setengah gitu ya. Ini 4 dikurangi 3 dikurangi setengah. 4 kurangi 3 berapa? 1. 1 dikurangi setengah? Setengah. Atau dibuat yang apa namanya? Yang 3,5 dibuat menjadi pecahan biasa. 4 itu berarti kan 4/1. Disamakan penyebutnya dijumlahkan. Nanti juga akan ketemu setengah juga akhirnya. Sama dengan ini. Ini misalkan kalau yang ini kita ubah menjadi pecahan biasa. 3,5 itu menjadi berapa? 3 kali 2, 6 tambah 1, berarti jadi 7 per ditambah. Kalau yang ini 2 kali 3, 6. 6 tambah 2, 8/3. Jumlahkan nanti hasilnya berapa, ini samakan. Samakan nanti hasilnya berapa. Kalau yang ini atau biar angkanya mungkin tidak terlalu besar, ini dipisah. Misalkan 3 tadi kan tambah setengah ya. 3,5 itu kan 3 tambah setengah ya. 2/3 itu sama dengan 2 ditambah 2/3. 2 dan 3-nya kita jumlahkan menjadi 5. Ini yang dikerjakan misalkan. 2/3 berapa? Hasilnya sama pasti. Berapa hasilnya? Dihitung. Berapa? Berapa? Yang mana? Yang di atas dulu. Yang ini hasilnya berapa yang ini? Kalau diselesaikan. Berapa? Menggunakan ini disamakan penyebutnya atau yang ini juga boleh. Berapa? Berapa? Hah? Kamu masak suara? Berapa?
Berapa? Berapa? Boleh menghitung apa namanya dari sini langsung boleh atau yang ini kan dijumlahkan dengan limanya nanti berapa hasilnya? Harusnya sama. 37 ini 37 per 6. Kalau yang ini sama 37 per 6. 37 per 6 itu kalau disederhanakan menjadi pecahan campuran tadi berapa? 37 berarti yang dibagi 6 itu di bawahnya 36 ya. 36 bagi 6 6. Berarti ini 6 1 per 6. Ini sama berarti. Ini hasilnya berapa yang ini? 3 tambah 4 7. Berarti ini sama dengan 5 tambah 7 per 6. 7 per 6 kan masih lebih 1. 5 plus 1, sorry. 5 tambah 1 per 6. Sama sih hasilnya. Ini 6 1 per 6 juga. Ini 6 1 per 6 atau 37 per 6. Oke. Kalau yang terakhir di sini, yang ini sama dengan 12 per 7. Ini kali 9 berarti ya. Ini kali 9 dikurangi 13 per 9. Ini kali 7. Ini kali 7. Oke, 12 kali 9. 90 tambah 18, 108. Ini 9 kali 7, 63. 13 kali 7, 70, 21, berarti 91. 63. 108 dikurangi 91, berapa? 17 per 63. Oke. Hmm. Oke, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya perkalian. Perkalian di sini lebih gampang harusnya ketimbang penjumlahan kalau pada pecahan. Karena kalau pada penjumlahan itu harus menyamakan menyebut, kalau pada apa perkalian itu langsung pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi di sini misalkan 4 kalikan setengah, 4 itu kan sama dengan 4 per 1. Kalikan 1 per 2. Ya udah, atas kali atas, bawah kali bawah. 4 kali 1, 1 kali 2, 4 bagi 2. Tamanya dengan ini. 1 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 4. Lebih cepat kalau perkalian pada pecahan. Kalau pembagian, ini kita rubah menjadi perkalian, tapi ini dibalik. Menjadi 3 per, kalau sudah menjadi perkalian sama. Atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti ini menjadi berapa? 3 per, kalau yang ini yang bawah, 1 per 2 kalikan per. Oke, hasilnya sip. Jadi sekali lagi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan harus menyamakan penyebutnya. Kalau perkalian itu langsung pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kalau pembagian yang di belakang dibalik, kalau sudah menjadi perkalian baru dioperasikan. Oke. Nah, kalau apa namanya? Kalau desimal itu ya apa cara paling cepat itu dengan menghitung ke bawah dengan meluruskan komanya. Jika kebetulan kalau ini sama dua di belakang koma ada dua, di depan ada satu, yang bawah juga sama. Berarti ini jumlahkan berapa ini? 5 tambah 8, 13. Kemudian 4 tambah ini 11 tambah 1, 12. Oke. 2 tambah ini 6,2. Kalau yang ini berapa hasilnya? Berapa hasilnya?
19,9. Oke. Kalau yang ini 9,87. Berapa? Kurangi. 6, oke. Kalau yang ini kurangi. 7,54. Kalau perkalian itu konsepnya adalah dikalikan saja semua. Misalkan ini 425 dikalikan 25. Ini dikalikan biasa 5 kali 5 25. 2 kali 5 10 12. Ini 21. Ya. Yang ini 25 kali 2 10. 1. 2 kali 2 4 tambah 1 5. 4 kali 2 8. Boleh jumlahkan 5, 2, 6. Nah, tinggal kita lihat. Yang pertama kan 2 angka di belakang koma. Yang kedua 1 angka itu dijumlahkan. Berarti 3 angka di belakang koma. Jadi tinggal kita hitung yang hasilnya adalah 10, 6, 2, 5. Berarti 1, 2, 3. Berarti di sini. 10,625 begitu. Jadi konsepnya seperti itu. Kalau perkalian pada desimal dikalikan saja semuanya. Kemudian yang pertama berapa angka di belakang koma, yang kedua di berapa angka di belakang koma, kemudian dijumlahkan. Kita ngitung dari belakang hasil penjumlahannya itu begitu. Kalau pembagian sama ya, artinya bisa dibuat menjadi pecahan, mungkin untuk lebih apa menyederhanakan pembagiannya boleh. Kalau ini berapa hasilnya? Sip. Oke, ini gabungan. Dihitung saja lah ya. Oke, kira-kira seperti itu. Ini kalau yang ini apa namanya langsung karena ini dikurung, ini dikalikan terlebih dahulu, jumlahkan terlebih dahulu, artinya dikurangi. Ini kalau yang nomor ini boleh yang pertama ini dibuat menjadi pecahan atau yang ini yang dirubah menjadi desimal. Yang jelas kalau untuk dijumlahkan itu harus sama-sama pecahan atau sama-sama desimal begitu biar hasilnya jelas. Misalkan yang ini mau dirubah ini menjadi pecahan, kalau ini dirubah pecahan 1/4 itu berapa? 1/4. Ini hitungan apa kemarin? Hitungan songot. 1/4. 1/4 lebih kecil di dalam berarti kita tambahkan 0. Ini tambahkan 0, koma. 8 kali berapa yang mendekati 10? Kali 2, 8 dikurangi 10 kurangi 8, 2. Tambahkan 0. Tambah 0, tak usah koma lagi karena tadi sudah. 4 kali berapa yang kali 20? 20. Habis sudah selesai. Berarti hasilnya 3,25 ditambah 0,2. Hasilnya 3, yang ini sama lah ya. Dirubah menjadi pecah desimal. Kemudian dijumlahkan hasil desimalnya. Oke, saya pikir itu. Ada pertanyaan kira-kira? Enggak lah ya. Paham kafir ya. Maksudnya kan hanya penjumlahan kan tadi kan. Pengurangan perkalian. Apa sekian. Tahu. Apa pusing. Tahu saya centing lah kerja akhir. Ya. Oke, itu uh, cukup saya pikir. Nah, ini aplikasi yang tadi, tapi untuk contoh-contohnya kita nantilah ya pada berikutnya. Oke, ini mungkin yang kita pelajari dari tadi bilangan rel itu
terdiri dari bilangan bulat, rasional, irasional, bahkan desimal. Operasi dasarnya penjumlahan, pengurangan, pembagian, aplikasi ini. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin yang bawa HP bisa langsung buka ini, kahoot.it. Di browser ketik www atau enggak, boleh lah. Ketik, minta kode, masukkan kodenya ini. Nanti minta masukkan nama kalian dimasukkan.